Distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, serta dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang baik. Hadis tentang distribusi. An Sa'id bin Musayyibah an Mu'mir bin Abdullah al-Adawi anna Nabiy qala la yahtakiru illa khati'un wa kana Sa'idun yahtakiru zaitah, rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Yang artinya dari Sa'id bin al-Musayyad dari Mu'mar bin Abdullah al-Adawi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang menahan barang dagangannya kecuali orang yang durhaka, dalam kurung salah. Saya sendiri pernah menahan minyak. Hadis Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u dhahaba bidhahab illa bimislin wa la tashifu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u lawariki bilwariki alan mislan bimislin wa la tashifu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binan. Yang artinya hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian menjadi emas dengan emas kecuali janganlah kamu sekalian menjual emas dengan emas kecuali keadaan sama. Janganlah kamu sekalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Juga janganlah kamu sekalian menjual perak dengan perak kecuali keadaan sama. Janganlah kamu melebihi sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan kamu sekalian menjual barang yang tidak nampak dengan harga kontan. Ayat distribusi. Dan firman-Nya pula dalam Quran surat Hud ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Konsep distribusi dalam perspektif hadis. Konsep distribusi dalam Islam tidak hanya sekedar mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukurannya adalah jumlah harta kepemilikan, melainkan bagaimana terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Latar belakang konsep distribusi meliputi yang pertama, adanya perbedaan dalam kehidupan manusia yang merupakan ketetapan Allah. Yang kedua, perbedaan membawa pentingnya untuk kerjasama antar satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip distribusi dalam hadis. Islam telah melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya saat atau dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan agar supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu. Distribusi didasarkan pada nilai-nilai penting yaitu keadilan dan kebebasan. Keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh, meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Kebebasan adalah nilai utama dalam distribusi kekayaan. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terikat erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan yang pertama yaitu tujuan dakwah.
Tujuan dakwah dalam distribusi dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya penyaluran zakat kepada para mu'alaf memiliki tujuan dakwah untuk keislaman dan mencegah keburukan atau agar bertambah kuat iman dan keislamannya. Tujuan selanjutnya yakni tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini yang terkandung dari distribusi dalam perspektif Islam adalah akhlak al-karimah, seperti suka memberi, berdamai, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri. Tujuan selanjutnya yakni tujuan sosial. Tujuan sosial yang terpenting dalam distribusi adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan membangun solidaritas antar umat manusia, mengutamakan cinta dan kasih sayang antara individu dan masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat. Tujuan yang terakhir yakni tujuan ekonomi. Distribusi dalam Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi, yaitu pengembangan harta dan pembersihan harta, memberdayakan sumber daya manusia yang pengangguran, adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif, dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan memperbolehkan orang memiliki modal untuk berdagang. Tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, larangan ihtikar. Larangan ihtikar atau biasa disebut dengan penimbunan barang merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius. Tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-Islam. Untuk menghindari terjadinya ihtikar, salah satu cara yang harus ditempuh adalah mencegah praktik monopoli di dalam pengelolaan barang-barang dagangan. Praktik semacam itu harus dicegah guna menghindari mudarat yang besar bagi masyarakat. Tindakan ini sangat sesuai dengan prinsip zat as-sawiyah di dalam Islam. Untuk merealisasikan hal itu, peran serta pemerintah sangat besar mengingat ia mempunyai kekuasaan atau otoritas dalam sebuah negara. Yang kedua, mencari keuntungan yang wajar. Merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Hanya saja, keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran. Islam tidak membenarkan praktik di dalam mencari keuntungan seperti apa yang terjadi di dalam sistem kapitalis, yaitu suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang dagangan, yang kesemuanya itu akan menimbulkan kepincangan ekonomi di dalam masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi itu sendiri pada khususnya. Oleh karena itu, pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang baik dan wajar, tidak terlalu tinggi yang akan berakibat kepada kesusahan masyarakat, dan juga tidak terlalu rendah yang akan berakibat kepada kebangkrutannya. Dapat dipahami bahwa untuk menghindari praktik-praktik ekonomi yang tidak wajar seperti pengerukan keuntungan yang berlebihan, maka diperlukan partisipasi semua pihak dalam ekonomi. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan penguasaan barang dagangan di satu tangan agar hal semacam itu tidak terjadi. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang meluas. Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain. Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit. Yang keempat yaitu keadilan distribusi.
Keadilan distribusi diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok tanpa melebihi ataupun mengurangi, tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis. Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah mengatur dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat. Dampaknya, setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satupun bagian dari anggota masyarakat yang terzolimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih